Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti biasa, kita saling mengingatkan, jangan pernah tinggalkan sholatnya, dan jangan lupa ya sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi ya teman-teman dengan aku, vlog ibu rumah tangga yang kegiatannya ya sekitar kegiatan ibu rumah tangga gitu ya. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman, sekitar jam 5 kurang gitu. Ini ya pokoknya sekitar jam 5 kurang, tapi jam 5 belum gitu ya teman-teman. Jadi aku ke dapur, dan ini aku lagi beresin dapur ya teman-teman, karena kayaknya bekas semalam atau bekas sore ya, pokoknya ya namanya dapur juga gitu ya teman-teman. Jadi aku beresin terlebih dahulu supaya saat aku masak-masak nanti enak gitu ya teman-teman. Nah, ini aku sebelum masak-masak mau isi air minum dulu di ceret ini ya. Kita belum punya dispenser air ataupun eglo yang besar gitu, jadi kita minumnya melalui cairan gini dulu ya teman-teman. Pokoknya apa yang ada dulu ya dimanfaatin. Lanjut kita beres-beresin sedikit ini meja supaya tidak terlalu lengket. Oke teman-teman, saat nyimak video aku, kalian lagi apa nih sekarang? Boleh ya komen-komen di bawah, lagi santai kah, lagi rebahan kah, atau sambil beraktivitas? Simak sampai habis ya teman-teman. Mungkin saja ada sesuatu hal yang bisa diambil manfaatnya dari video sederhanaku ini. Ini aku beres-beres tipis dulu gitu ya sebelum masak, dan ini lagi beresin bekas tas ini yang habis dipakai entah dari mana aku lupa. Dan di atas rak itu ada minyak makan ya teman-teman, sama masako gitu, masako rasa sapi. Belum aku refill minyaknya, belum sempat gitu, atau enggak ya masih banyak gitu minyaknya ya, jadi aku letakin di situ dulu. Biasanya aku itu taruhin di rak yang biasanya aku taruhin ya, lupa rak apa pokoknya. Ya rak gitu ya, tapi bukan rak piring juga ya, tapi di sini aku letakinnya di atas rak piring dulu. Lanjut, kita di sini mau masak bekal Pak suami gitu ya. Di sini aku buka kulkas dulu, mau ambil daun bawang ya teman-teman. Ini daun bawang aku mau ambil separuh gitu, sedikit aja sih ya, nggak yang banyak-banyak banget. Nanti ujungnya dibuang, terus kemudian dicuci. Aku rencananya mau masak bekal suami itu kentang sama telur ya teman-teman. Karena suami itu beberapa hari atau bulan terakhir ini jarang makan nasi. Makan teman-teman, cuman jarang gitu ya. Nah, untuk bekalnya beliau itu suka kentang sama telur. Kalau ada sayur aku bawain sayur gitu ya, dan juga ubi. Ya pokoknya beliau itu diet ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah ya, berat badannya memang benar-benar turun ya, sekitar belasan kilo gitu. Pokoknya udah kurusan banget ya suami aku, Masya Allah. Nah, itu aku sudah ambil bumbu dasar merah. Bumbu dasar merah aku itu kayak sudah sedikit gitu ya, rencana mau bikin lagi. Oke, di sini aku siap-siapin bumbu untuk masaknya ya. Ada 3 telur, terus ada daun bawang, itu aku cuci siram aja daun bawangnya. Kemudian ada sambal merah, sambal dasarnya ya. Jadi aku nggak
nggak giling lagi untuk sambelnya. Aku sudah rebus kentang. Biasanya kalau masuk pagi ya, kan masuk pagi itu kita bikin bekalnya itu di pagi hari ya teman-teman. Masuk siang maksudnya ya, job suaminya job siang. Jadi malam-malam hari itu aku sudah godokin atau aku rebusin kentangnya. Nanti pagi aku tinggal kupas aja kulitnya, kemudian dimasak gitu ya teman-teman. Berhubung kentangnya sudah aku rebus dan ya pastinya sudah dingin, jadi di sini aku kupas-kupas kentangnya. Kemudian kalau udah dikupas-kupas biasanya aku tumbuk atau enggak aku iris-iris aja. Nah, di sini aku kentangnya ditumbuk pakai sendok aja ya, melalui apa? Mangkuk gitu sama sendok. Dan sebenarnya lebih enak diiris-iris gitu ya teman-teman, tapi di sini aku ditumbuk atau dihalusin gini aja, dipenyet-penyet ya teman-teman. Masya Allah. Karena ini masih pagi, jadi jendelanya itu kelihatan masih gelap banget ya teman-teman. Dan ini aku lanjut irisin daun bawangnya ya, untuk dicampur sama kentang sama telurnya. Tapi di sini nggak ada sayurnya. Kalau ada sayur biasanya aku bekali sama sayurnya, entah direbus atau dicampur sama kentang dan telurnya, atau aku lainin gitu ya sayurnya. Tapi di sini nggak ada. Nah, ini sambal merah aku sudah tinggal sedikit. Enak ya teman-teman kalau kita itu nyediain sambal merah, jadi sambal merah dasar gitu, jadi kalau masak tinggal cemplang-cemplung. Nah, biasanya aku itu sambal merahnya aku campurin ke telur, atau enggak sambal merahnya aku tuh tumis dulu, kemudian masukin telur diaduk-aduk gitu, kemudian masukin kentang. Tapi di sini aku campurin semua ya, telur, sambal dasarnya sama juga masako, terus kemudian sama daun bawangnya. Aku di sini cukup pakai masako aja, dan masakonya itu sedikit aja ya teman-teman, sedikit atau setengah dari satu bungkus itu udah enak gitu ya. Dan suami aku kalau request masak gini nggak mau yang terlalu asin gitu ya teman-teman, karena dia itu kan makannya nggak sama nasi ya, cukup kentang gitu, makan langsung gitu ya. Jadi kalau terlalu asin nggak enak gitu kata beliau. Di sini terlihat banget tadi aku usaha nyalain kompor aku yang sebelah kiri ini cukup lumayan butuh waktu beberapa kali klik. Itu susah tapi kadang mudah juga ya teman-teman. Jadi apinya itu kadang yang besar banget, jadi aku takut banget. Pernah sekali sih sebenarnya kejadiannya kemarin ya teman-teman, aku cerita sore kemarin ya. Aku itu kan bikin sambal ulek ceritanya. Jadi aku masukin minyak lah sedikit, kan digoreng dulu cabai bawangnya. Terus kita tumis gitu ya, ditutup. Nah, pas aku mau masukin cabai sama bawangnya itu kan sudah dicuci bersih ya. Mungkin bekas ada air habisan cuci itu, jadi kayak apinya itu gede banget sampai ke rak bumbu-bumbu dapur aku. Untung aku gercep matiin. Habis aku matiin kompornya itu, apinya itu masih besar banget. Dan dan masya Allahnya ya, alhamdulillah setelah itu api kompornya mati. Kukira akan menyambar itu rak bumbu aku ya teman-teman. Jadi aku takut banget kalau masalah perapian dan listrikan gitu ya. Pokoknya aku takut banget ya. Makanya teman-teman jangan lupa bismillah mau memulai aktivitas apapun gitu ya. Nah, kalau seorang muslim ya cukup bismillah aja udah cukup sebenarnya ya. Pokoknya apapun keyakinan kita, sebelum memulai sesuatu itu harus berdoa dulu ya teman-teman. Nah, singkat ceritanya alhamdulillah ini bekal Pak suami, Mamas ya sudah siap gitu, dan sini aku tinggalin sedikit
aku mau cicip gitu ya teman-teman, karena ini menurut aku enak banget. Jadi aku tinggalin, ini aku mau masukin ke dalam bekas mangkok kentang tadi yang habis aku tumbuk ya pakai mangkok itu. Nanti aku biasanya makan gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku mau makan yang aku tinggalin sedikit tadi. Ini sebenarnya sudah cukup memulai hari ya, teman-teman, dengan memakan karbohidrat gitu ya dari kentang, sedikit kentang sama telur. Alhamdulillah ya gitu. Makan di pinggir jendela sambil menikmati suasana yang masih gelap, adem gitu ya. Masya Allah, seger banget teman-teman. Oke, lanjut. Abis makan kentang telur yang aku masak tadi, ini aku mau masak untuk kita ya. Di sini aku masak tumis atau oseng-oseng jengkol. Nanti aku campurin bukan ya, tapi dengan pare gitu loh teman-teman. Masya Allah. Ini kan jengkolnya itu ada sedikit, jadi aku campurin sama pare. Jadi pokoknya setiap video aku beberapa hari ini masaknya yang itu aja ya teman-teman, karena memang pas aku tag video aku lagi masak itu gitu ya. Masya Allah. Masya Allah teman-teman, jangan salfok dengan suaraku ya yang kalau sholawat itu cuma separuh aja, karena aku memang hafalnya segitu. Jadi kalau mau yang kita mau agak panjangan sedikit ya harus lihat buku atau catatan gitu ya. Jadi aku inginnya segitu aja gitu ya sholawatnya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ini ubinya sudah matang ya teman-teman, enak sekali ini, Masya Allah, pasti rasanya manis. Kulitnya cukup disikat-sikat aja ya kalau mau nggak dibuang kulitnya, tapi kalau mau dibersih ya bisa langsung dikupas pakai pisau. Ini Mamas buat kopi, tapi didinginin dulu ya, kita lap-lap dulu. Aduh, kalau begini, kalau buat kopi gini ya, tata letaknya saking udah lamanya ini. Cobain satu, kupas kulitnya dulu. Panas tapi ya. Allah, panas ya. Ini ubi apa sih? Ubi kalau kuning-kuning ini ubi cilembu ya, atau ubi telur kalau kita bilang sini ya. Kurang tahu juga sih aku. Siapa yang tahu di sini ini ubi apa kuning-kuning bagus gini? Boleh komen-komen. Kita cicip ya, bismillah. Enaknya, Masya Allah. Nah, sambil aku masak ini tadi ya, jadi aku juga rebus ubi jalar gitu, enak banget, manis, warnanya cantik banget gitu. Dan ini aku lanjut masak jengkol sama parinya tadi ya teman-teman. Masya Allah, ini juga enak sih sebenarnya ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nyimak video aku sampai saat ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, oke teman-teman, jadi karena aku sudah nggak sabar lagi untuk mengakhiri ini video. Oke lah ya, jadi karena ini masakan aku tumis pare sama jengkolnya belum matang, ya udah ya gini aja aku akhiri videonya ya teman-teman. Jadi inilah beberapa masakan aku setelah bikin bekal Mamas. Itu ada ikan goreng, terus ini ada ubi ya untuk sarapan.
Ini ada tumis atau oseng-oseng pare sama jengkol. Nanti mau masak nasi, tapi entar aja ya. Dan ini belum diberesin, kompornya minyak-minyakan gitu ya, udah ada ya. Bersih-bersihnya entar aja, nggak usah dimasukin ke video karena durasinya sudah lumayan panjang, jadi aku akhiri ya. Pokoknya ambil yang baik, tinggalkan yang buruknya ya dari video aku ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Bye bye. Dah.